lipat ini berlaku di semuanya. Ya. Nah, kata Rasulullah juga ada jibal Uhudun jabalun min jibalil jannah. Gunung Uhud ini adalah gunung yang kelak nanti akan berada di surga. Jadi hadirnya kita di tempat ini bukan semata-mata hanya berziarah, bukan semata-mata hanya seremonial jalan daripada City Tour Madinah, tetapi kita mengunjungi gunung yang kelak nanti bakal ada di surga. Nanti di akhir zaman benda-benda mati pun akan bersaksi dan bisa bicara. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini nanti Uhud akan bersaksi buat Amin, kita ya Allah. bahwa si Fulan bin Fulan pernah hadir di sini, bahwa mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Amin ya Allah. Ya, jadi kunjungan ke sini itu bukan kunjungan hahaha, bukan foto-foto segala macam, karena menapaktilasi perjalanan Rasulullah adalah bagian daripada sunatullah. Ya, jadi mudah-mudahan sekembalinya kita ke tanah air setelah melaksanakan umrah ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita. Karena kata Rasulullah, iman umatku itu fluktuatif, naik turun. Iya benar, sekarang lagi di tanah haram imannya naik, sebelum azan udah berangkat ke masjid, tapi ketika sampai di Indonesia turun lagi imannya. Jangankan azan sudah iqamat aja narik selimut. Kadang-kadang dirubah, bukan as-salatu khairum minan naum menjadi an-naumu khairum minas salat. Salat tidur itu lebih baik daripada salat. Di kampung saya ada yang begitu, Pak. Ya, artinya mudah-mudahan setelah umrah ini iman kita makin bertambah dan bertambah. Kata Rasulullah, al-imanu yajidu wa yankus, yajidu bi ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu naik turun, bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, diorama ini bisa dilihat. Ini adalah Madinah. Madinah yang sekarang kalau dikatakan Madinah itu sebenarnya hanya seluas masjid halaman. Kota Madinah itu hanya segitu. Nah, makanya tadi udah diceritakan oleh Ustaz Jalani, pada saat Rasulullah mengetahui bahkan ada pasukan besar sebanyak 3.000 orang yang akan menyerang Madinah, Rasulullah bermusyawarah, pilihannya dua. Apakah kita akan bertahan di dalam kota Madinah atau keluar ke kota Madinah? Sedangkan Rasulullah secara pribadi memilih bertahan di kota Madinah. Karena kata Rasulullah, kita yang tahu kota Madinah ini. Jadi ketika musuh datang, kita tinggal serang dari dalam. Tapi sahabat-sahabat yang lain kita berkata, ya Rasulullah, lebih baik kita keluar karena mereka pede. 314 orang melawan 1.000 pasukan di perang Badar, menang gemilang. Mereka pede, dan inilah hebatnya Islam. Kalau orang-orang perang itu takut mati, Islam itu perang nyari mati. Karena kalau udah mati yang dicari, itu udah nggak apapun di depannya, itu udah nggak ngaruh lagi. Ya, nah jadi kata Rasulullah, baiklah kalau begitu. Rasulullah kembali ke rumahnya. Tadi sudah diceritakan oleh Ustaz Jalani, Rasulullah memakai baju perangnya. Lalu Abu Bakar datang ke rumahnya berkata, ya Rasulullah, kami akan turut serta kepada engkau. Jika engkau menghendaki bertahan di kota Madinah, kami akan patuh. Kata Rasulullah, pantang bagi seorang nabi yang apabila sudah mengenakan baju perangnya lalu membukanya kembali, kecuali Allah sudah menakdirkan kita menang atau kalah atau syahid gugur di jalan Allah. Akhirnya Rasulullah membagi dua pasukan. Ada yang pertama pasukan darat, kita anggap ya, pasukan kavaleri di bawah. Nah, ada lagi Rasulullah membagi, ada 50 orang pemanah terbaik, sniper terbaik muslim saat itu yang ditempatkan di Jabal Uhud. Nanti yang kecil di sana, Bapak nanti boleh kalau yang mau naik sambil nunggu saudara kita didesain. Jabal Rumah atau Bukit Pemanah ditempatkan di sini. Nah, ini dengan pimpinannya Abdullah bin Jubair. Rasulullah berpesan kepada para pemanah ini, jangan pernah kalian turun. Nih pesannya, jangan pernah kalian turun, apapun yang terjadi di bawah, menang atau kalah kita, bahkan apabila kami sudah yang di bawah ini sudah dimakan oleh burung-burung bangkai. Kalau belum ada perintah untuk turun, jangan pernah turun. Itu kunci yang utama. Nah, berjalanlah Rasulullah dengan 1.000 pasukan. Di tengah jalan Rasulullah ini ada di situ yang namanya Raisul Munafiqun, yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini provokator, ketuanya orang munafik. Bahasa kasarnya sehari-hari gini, ngapain sih kita perang? Capek-capek kita perang, nanti istri kita jadi janda, anak kita jadi yatim. Terpecah pasukan dari 1.000 terbelah, ada 500 tetap ikut Rasulullah, yang 500 ikut gak sih Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi di tengah perjalanan Rasulullah sambil meneriakkan jihad, surga menanti kalian. Berbelok lagi 250 orang. Jadi total yang ikut sebanyak 750 orang melawan 3.000 pasukan. Nah, menang gemilang saat itu muslim.
luar biasa dengan strategi Rasulullah, karena pasukan kafir Quraisy itu datangnya dari sini yang Horeb. Nah, mereka datang dari sini, jadi sebelum mereka menuju kota Madinah sudah terhalang Jabal Rumah. Iya, iya. Jadi di situ sniper bahkan dikatakan lebih hebat dari Robin Hood. Jadi satu busur itu bisa melepaskan 3 anak panah sekaligus. Luar biasanya, makanya panah itu salah satu olahraga sunnah. Ya. Dari sana begitu mau menyerang pasukan yang di bawah sudah dihalau duluan dengan pasukan pemanah di atas. Nah, menang gemilang. Kocar kacir pasukan kaum musyrikin ini. Bahkan dikatakan sampai terdengar gemerincing gelang kaki perempuan-perempuan musyrik. Kok perang ada perempuan kan gitu ya? Jadi orang kafir itu kalau perang itu bawa perempuan. Bawa perempuan, bawa harta, bawa apapun yang mereka punya. Tujuannya apa? Ketika mereka menang, mereka akan pesta di tempat. Nah, mereka udah lari pontang-panting. Nah, pada saat itu Islam mengalami kemenangan sementara. Terlihatlah peninggalan harta perang itu, harta ghanimah itu ditinggalkan oleh mereka. Nah, pasukan yang di bawah ini bersama Rasulullah mengumpulkan harta rampasan perang atau ghanimah ini. Nah, yang di atas itu melihat di bawah ini sedang mengumpul harta rampasan perang. Mereka turun sebanyak 40 orang membantu mengumpulkan harta rampasan perang. Namun apa yang terjadi? Di situ terlihat oleh pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid naik ke atas menyerang dan menghabisi 10 orang itu. Maka runtuhlah benteng pertahanan Muslim saat itu. Pasukan kafir Quraisy yang tadinya sudah mundur melihat Khalid bin Walid sudah memukul mundur dan menghabisi pasukan yang di atas, mereka berbalik dan menyerang kaum muslimin yang sedang mengambil harta rampasan perang. Nah, disinilah bahkan Rasulullah pun sampai terdesak. Dan yang paling hebat di sini adalah seorang yang membawa panji Rasulullah. Panji Rasulullah itu dipegang oleh Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ini seorang pemuda yang luar biasa, pemuda yang kaya raya di kota Mekah tadinya. Ya, kenapa tadinya? Karena setelah beliau ini, si Mus'ab bin Umair ini, beliau masuk Islam, diembargo oleh keluarganya. Bahkan dikatakan tidak ada satupun baju yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair itu dipakai oleh orang Mekah. Jadi saking kayanya dia, bajunya nggak ada yang menyamai. Dan tidak ada satupun parfum yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair itu yang berasal dari sekitar sini. Jadi Mus'ab itu kalau parfumnya aja harus dari Syam, dari negeri Palestina dan sebagainya. Nah, Mus'ab bin Umair ini seorang pendakwah. Jadi yang dikirim oleh Rasulullah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair inilah yang pertama menyebarkan Islam ini, dakwah di sini. Jadi Rasulullah sampai di sini sudah settle, sudah ready, sudah siap. Penduduk sini udah banyak yang merindukan Rasulullah karena sudah Islam. Itulah hebatnya seorang Mus'ab bin Umair. Rasulullah pernah menangis dan bersedih melihat Mus'ab, orang yang tadinya kaya raya, ganteng luar biasa, bahkan bisa dikatakan tidak ada yang lebih mirip Rasulullah selain Mus'ab. Mus'ab ini mirip dengan Rasulullah. Datang pada satu ketika Mus'ab itu menghadiri majelis Rasulullah dalam keadaan baju yang penuh tambalan. Rasulullah menangis, kata Rasulullah, ya Mus'ab, dulu engkau orang terpandang, engkau kaya raya, engkau pemuda tampan, tidak ada satupun wanita yang tidak mau dengan engkau. Lihatlah engkau sekarang seperti ini. Kata Mus'ab, ya Rasulullah, aku sekarang lebih kaya dari sebelumnya, karena sekarang aku mengenal Islam, aku mengetahui iman. Jadi Masya Allah, bahkan ibunya Mus'ab bin Umair menjahit bibirnya agar si Mus'ab ini pindah kembali ke agama nenek moyang. Tapi Mus'ab tidak begitu. Mus'ab bin Umair inilah yang membawa panji Rasulullah. Dipegang dengan tangan kanan, putus tangan kanan. Dipegang dengan tangan kiri, putus tangan kiri. Putus dua-duanya dipegang dengan leher Mus'ab. Gugurlah Mus'ab di sini. Saat itulah panji Rasulullah terjatuh, maka dikatakan Islam sudah kalah. Ya, jadi hikmahnya apa, nanti akan dilagi oleh Pak Syafi'i. Hikmahnya apa di sini? Di sini yang paling pertama adalah patuh dan taat pada pimpinan sepanjang tidak melanggar akidah. Itu ada keterangannya juga. Pesan yang atas sudah jelas, itu jangan kalian turun pasukannya itu sebelum ada perintah untuk turun. Sebelum Allah menakdirkan kita menang atau kalah atau juga mati di jalan Allah, bahkan jika kalian melihat kami sedang dimakan oleh burung berbagai. Yang di sini turun. Ada yang mengatakan karena takut nggak kebagian dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sahabat-sahabat Rasulullah tidak mungkin Rasulullah berbuat curang, tidak rata memberikan masalah. Jadi ini adalah Madinah.
berbakar rumah, orang kafir dari Mekah. Yang hijau ini adalah kaum muslimin. 750 melawan 3.000 yang pada akhirnya total mengalami kekalahan. Rasulullah terdesak mundur sampai Rasulullah lari ke belakang situ ada satu gua yang sekarang warna-warna masih bisa disembunyi atau enggak. Beberapa waktu lalu ini masih ada tetesan-tetesan darah. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjut. Sekarang kita akan menuju ke sana. Pertama karena ada pasukan berkuda, ada pasukan daratnya, sebanyak 3.000 serangannya. Jadi mereka tuh udah mundur. Salah habis Rasulullah. Ya, masih